Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan Imam Masjid Besar Islamic Center Kota Loksmawi, yang saya muliakan para khadim Gerakan Pemuda Subuh Kota Loksmawi, dan yang saya muliakan para hadirin, para guru-guru, para sesepuh yang alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, di pekan ke-360 Gerakan Pemuda Subuh Kota Loksmawi, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, dan alhamdulillah pagi ini pun kita masih bersemangat sama-sama untuk melaksanakan ibadah solat subuh dan seraya mengembangkan Gerakan Pemuda Subuh Kota Loksmawi. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, di mana apapun yang kita lakukan hari ini tidak terlepas daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kerana pegang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan diberikan pemahaman agama. Tidak hanya diberikan pemahaman agama, akan tetapi juga diberikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Maka alhamdulillah, dan insya-Allah kita yang telah hadir ke masjid hari ini merupakan bentuk representasi daripada nilai baik yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita, dan kita doakan kepada Allah semoga taufik dan hidayah ini terus nantiasa diberikan hingga menjelang akhir hayat kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semua menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Kemudian salawat bermahkotakan salam, sama-sama kita doakan agar senantiasa dianugerahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, tanpa kita sadari pada subuh yang berbahagia ini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Hanya menghitung hari kita akan berada dan bertemu di depan gerbang Ramadan. Ini menandakan bahawa kita sebentar lagi akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang agung, dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan yang ia merupakan penghulu daripada bulan-bulan yang lain, bulan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyelipkan berbagai macam hikmah, bulan yang di mana di dalamnya Allah mengampunkan segala dosa-dosa hamba, melipatkan segala amalan hamba, dan Allah menerima semua doa-doa hamba. Maka kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan tahun ini merupakan sebuah anugerah yang cukup besar. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin telah kembali kepada Allah dan mungkin dalam beberapa hari ini mendapatkan panggilan daripada Allah. Maka siapapun di antara kita yang sampai finish pada akhir Ramadan nanti, ini merupakan hikmah yang paling besar yang diberikan oleh Allah bagi kita. Artinya apa? Allah
masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan Ramadan, menambah amalan kita, memohon ampunan pada Allah atas segala dosa-dosa kita. Karena harapan kita tidak lain dan tidak bukan pada akhir Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Maka sebelum kita membicarakan tentang fadilah dan persiapan Ramadan, terlebih dahulu kita ingin menceritakan kembali bagaimana sejarah asbabun nuzul diwajibkannya puasa Ramadan. Karena sebelum Rasulullah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, terlebih dahulu Ramadan ini sudah menjadi bulan yang agung, di mana di dalam Ramadan para nabi-nabi terdahulu juga pernah melaksanakan puasa. Sebagaimana halnya Nabiullah Nuh alaihi salam, setelah dilanda badai, setelah dilanda tsunami yang begitu besar, maka Nabiullah Nuh beserta para umatnya selamat. Setelah bahtera Nabiullah Nuh mendarat dengan selamat, maka Nabiullah Nuh pun berpuasa, dan hal itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Dan kemudian ibadah puasa juga dilakukan oleh umat Yahudi, di mana manakala Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi yang mereka berpuasa pada 10 hari bulan Muharram, atau kita kenal dengan hari Ashura. Maka ketika itu Rasulullah bertanya pada orang Yahudi, mengapa mereka melaksanakan ibadah puasa di hari Ashura? Maka orang Yahudi pun menjawab bahwa Nabiullah Musa alaihi salam dulunya diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun laknatillah dan para sekutu-sekutunya, diselamatkan oleh Allah dengan membelah lautan merah pada 10 bulan Muharram. Maka atas rasa syukur karena nenek moyang mereka diselamatkan oleh Allah, maka mereka berpuasa pada 10 bulan Muharram. Begitu pula dengan Nabiullah Nuh, karena rasa syukur diselamatkan oleh Allah, maka Nabiullah Nuh pun berpuasa. Maka setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar penjelasan Yahudi tadi, maka Rasulullah pun mensyariatkan puasa kepada umat muslimin pada 10 bulan Muharram. Namun ditambahkan dengan hari ke-9 supaya membedakan ibadah kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Maka dalam Islam ada istilahnya Tasu'a dan Ashura. Bila dalam Yahudi hanya ada ibadah puasa Ashura. Kemudian di tahun selanjutnya, tepatnya pada 10 bulan Sya'ban, maka ketika itu barulah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslimin untuk melaksanakan puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, kata Allah. Pastinya jika kalian berpuasa, kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun di dalam ayat itu Allah belum menjelaskan tentang puasa Ramadan. Maka pada ayat selanjutnya disebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja dalam setahun. Faman kana minkumus syahra faman ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari dalam setahun. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka mereka dapat menggantikannya dengan hari yang lain. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Akan tapi barang siapa yang mengerjakan dengan sukarela,
maka itu jauh lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan sungguh berpuasa itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan kemudian pada akhir ayat ke-184 barulah Allah menjelaskan syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Maka ibadah puasa Ramadan barulah disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya beliau melaksanakan ibadah puasa selama 9 kali. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita melihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, yang menjelaskan tentang fadilah Ramadan, maka kita akan mendapatkan beberapa hadis. Di antaranya yang pertama adalah bagi mereka-mereka yang senang hatinya dengan datang Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan ia daripada azab api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang hatinya dengan datang Ramadan, maka akan dijauhkan jasadnya daripada api neraka. Hanya dengan bekal senang datang Ramadan, Allah sudah menjauhkan jasad kita daripada api neraka. Sehingga di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan ada seorang pemuda yang ia merupakan ahli maksiat, yang ia solatnya jarang, bahkan solatnya tidak, maksiatnya lancar, hobinya mabuk-mabukan, dan segala macam maksiat pernah ia lakukan. Akan tetapi ketika menjelang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengetuk hatinya. Maka ketika datang Ramadan, ia mempersiapkan diri untuk bertemu Ramadan. Maka pada satu ketika sahabatnya bertanya, "Wahai Muhammad," kebetulan namanya Muhammad, cuma beda dengan Nabiullah Muhammad, Muhammad yang ini ahli maksiat. Maka sahabatnya bertanya, "Wahai Muhammad, apa gerangan yang membuatmu seperti ini?" Karena biasanya si Muhammad ini tidak solat. Kenapa tiba-tiba begitu mau datang Ramadan, dia sudah beli baju baru, dia sudah beli sajadah baru, dia sudah beli peci baru, beli pakaian baru, beli kain baru. Maka sahabat yang tadi heran. Maka dia bertanya, "Apa gerangan yang terjadi padamu, hai Muhammad?" Kemudian si Muhammad menjawab, "Sesungguhnya dosaku telah memenuhi buku catatan amalanku. Aku sudah melakukan berbagai macam dosa. Maka aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampunkanku dalam Ramadan, karena aku meyakini bahwasanya Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala macam dosa hamba. Maka aku berharap Allah mengampunkan dosaku dalam Ramadan." Maka singkat cerita, beberapa tahun setelah Muhammad meninggal dunia, kemudian sahabatnya pun bertemu kembali dengan Muhammad dalam mimpi. Dan sahabatnya pun bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang telah Allah berikan kepadamu hari ini?" Kemudian Muhammad menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampunkan dosa-dosaku dengan berkah fadilah Ramadan. Dan pada hari ini Allah memberikan kepadaku tempat satu kebun daripada kebun syurga." Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka kisah ini dapat menjadi motivasi bagi kita. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka yakinilah bahwa ampunan Allah jauh lebih luas daripada langit dan bumi seisinya. Maka jika kita hari ini masih punya banyak dosa, kita merasa masih punya banyak kesalahan, maka sebelum datangnya Ramadan, jauh-jauh hari kita berusaha untuk
meminta ampunan Allah. Dan jika kita masih punya salah dengan saudara, kita punya salah dengan tetangga, kita punya salah dengan orang tua, maka kesempatan kita sebelum datang Ramadan, kita usahakan untuk meminta maaf. Apa tujuannya? Semoga ibadah Ramadan yang kita kerjakan jauh lebih bermakna, jauh lebih baik hasilnya, dan jauh lebih banyak fadilahnya. Jangan kita menunggu lebaran, karena umur tidak ada yang tahu. Belum tentu kita sampai pada Idul Fitri. Mungkin kita akan kembali di dalam pertengahan Ramadan. Maka selama Allah masih memberikan kesempatan, sebelum datang Ramadan, terlebih dahulu kita membersihkan hati. Bila memang kita punya salah dengan orang lain, kita minta maaf. Meskipun kesalahan itu bukan dari kita, akan tetapi tidak salah jika kita memulai untuk meminta maaf. Lebih-lebih dengan orang tua. Maka tugas kita sebagai anak, walaupun kita sudah dewasa, jika kita masih punya orang tua, tugas kita adalah untuk berbakti kepada orang tua. Birrul walidain itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Bila memang orang tua kita telah kembali kepada Allah, maka tugas kita adalah mendoakan mereka. Maka persiapan pertama kita untuk menjemput gerbang Ramadan adalah dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian selanjutnya, persiapan kita menuju Ramadan adalah mempersiapkan bekal Ramadan. Tidak hanya dengan bekal pakaian, tidak hanya dengan beli baju baru, tidak hanya dengan beli sajadah baru, membeli mukena baru, akan tetapi lebih kepada pendalaman ilmu tentang Ramadan. Mungkin selama ini kita telah lupa, ataupun banyak daripada ilmu-ilmu Ramadan yang mungkin kita ragu. Maka tugas kita adalah untuk mengkaji kembali bagaimana seharusnya kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kita mengulang kaji kembali bagaimana hal-hal yang membatalkan Ramadan, yang membatalkan pahala Ramadan, yang dapat menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah. Dan juga kita mempelajari apa saja amalan-amalan yang dapat menambah pahala di dalam bulan suci Ramadan. Maka tugas kita adalah mengulang kaji kembali tentang fikih Ramadan. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Karena beribadah dengan ilmu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan beribadah tanpa ilmu. Karena pada satu ketika ada seorang ulama sufi, beliau alim ulama, akan tetapi beliau sedang tidur di dalam masjid. Kemudian ada seorang ahli ibadah yang ia sedang melaksanakan salat dalam masjid. Akan tetapi pada ketika itu ada iblis yang ingin menggoda orang yang melaksanakan salat, tapi ia tidak mendekati alim ulama yang sedang tidur di dalam masjid. Kenapa? Karena ia tahu bahawa merayu orang yang tidak punya ilmu yang sedang melaksanakan ibadah itu jauh lebih mudah bagi iblis dibandingkan merayu mereka yang punya ilmu akan tetapi dalam keadaan tidak ibadah. Maknanya apa? Kita yang kurang ilmunya tentang ibadah, maka kemungkinan kita ragu dengan ibadah yang kita lakukan itu jauh lebih besar. Belum lagi jika kita tidak paham tentang apa yang membatalkan ibadah kita, apa saja yang merusak pahala ibadah kita, maka akan lebih mudah bagi iblis dan syaitan untuk merayu kita. Maka tugas kita hari ini adalah menanam ulang kembali, memupuki kembali keilmuan-keilmuan kita yang masih kurang. Apalagi di dalam Ramadan nanti, mungkin setiap harinya ada pengajian-pengajian, maka tugas kita adalah untuk menghadirinya. Lebih-lebih jika kita mengikuti majlis pengajian dalam Ramadan,
maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melipat gandakan pahala dibandingkan dengan majlis pengajian di luar Ramadan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan merupakan bulan yang agung, di mana manakala Ramadan datang, Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu syurga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah Ramadan datang, maka Allah buka seluruh pintu syurga dan Allah tutup seluruh pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan Allah akan belenggu segala syaitan yang menggoda manusia. Maka jika syaitan sudah dibelenggu, pintu syurga sudah dibuka, pintu neraka sudah ditutup, tinggal tugas kita bagaimana memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala doa-doa kita, akan menerima segala taubat kita, akan memberikan, mencurahkan pahala yang begitu besar bagi kita. Maka janganlah kita sampai lalai. Hari ini kita melihat apa yang menyebabkan kelalaian kita dalam Ramadan. Salah satunya adalah karena kita tidak punya target tentang ibadah Ramadan. Kita tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan yang spesial. Kita tidak menjadikan Ramadan jauh lebih berarti dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, sehingga Ramadan yang kita lalui hanyalah terasa biasa saja. Mungkin memada dengan dah puasa urut dan sembahyang tarawih waktu malam, akan tetapi kita tidak begitu menjadikan Ramadan bulan yang spesial. Akan tetapi hadirin, coba kita berusaha untuk merubah pola pikir dan paradigma. Kita menjadikan Ramadan tahun ini jauh lebih spesial dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Persis halnya manakala kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Katakanlah manakala kita mau mengikuti tes CPNS ataupun kita mengikuti tes di sebuah perusahaan, maka tentunya kita akan mempersiapkan diri dengan bekal dan segala macamnya. Tujuan kita adalah bagaimana tes yang kita ikuti nanti bisa berhasil dan kita lulus daripada ujian itu. Maka jika kita menjadikan Ramadan sebagai bulan ujian, maka kita pun akan mempersiapkan diri. Bagaimana caranya Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan nilai maksimal dan bisa mendapatkan nilai yang istimewa. Karena tanpa menjadikan Ramadan sebagai ujian, tanpa membuat target-target Ramadan, maka Ramadan pun akan berlalu begitu saja. Jika kita melihat para salafus salih, para sahabat, bagaimana cara mereka beribadah dalam bulan suci Ramadan. Sahabat Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, beliau menceritakan manakala mereka melaksanakan ibadah tarawih yang ia kerjakan selesai menjelang solat subuh. Selesai tarawih, beliau keluar untuk mencari makan sahur. Kemudian beliau ke masjid melaksanakan solat subuh. Setelah subuh baru kemudian kembali ke rumahnya. Karena memang pada masa Rasulullah jamun, pelaksanaan ibadah solat tarawih tidaklah dilakukan di masjid secara berjamaah. Kan tapi banyak di antara sahabat yang melaksanakan di rumah-rumah mereka. Akan tetapi kebiasaan para sahabat, manakala mereka melaksanakan ibadah tarawih itu, 4 rakaat dikerjakan, kemudian mereka menambahkannya dengan ibadah tawaf. 2 rakaat sembahyang, kemudian tawaf, kemudian baru melanjutkan kembali. Maka wajar jika ibadah mereka yang mereka lakukan hingga menjelang subuh. Maknanya apa? Mereka memanfaatkan malam Ramadan dengan semaksimal mungkin. Mereka menjadikan malam Ramadan sebagai malam ibadah.
Karena Rasulullah pernah mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan karena Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka para sahabat dahulu, mereka memanfaatkan malam Ramadan, mereka mengisi malam Ramadan dengan penuh ibadah hingga menjelang waktu subuh. Dan kemudian para sahabat, para ulama salafus salih, mereka juga mengisi Ramadan dengan membaca Al-Quran. Ada yang khatam Al-Quran 1 hari 1 kali, ada yang khatam Al-Quran 2 hari sekali, ada yang khatam Al-Quran 3 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 10 hari sekali. Bahkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau khatam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam 1 hari 1 malam. Mungkin hal itu sulit untuk kita kerjakan, akan tetapi setidaknya di dalam 1 bulan Ramadan kita mampu mengkhatamkan 1 kali khataman Al-Quran. Jika kita membagi Al-Quran dalam 30 juz, maka 1 hari dalam bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan 1 juz. Bila memang berat untuk membaca Al-Quran 1 juz secara sekaligus, kita bisa membaginya dalam 5 waktu. Ahli semayang subuh kita baca 2 halaman, ahli semayang lehu kita baca 2 halaman, setelah asar kita lanjutkan 2 halaman, setelah maghrib 2 halaman, insya-Allah setelah selesai tarawih sebelum tidur kita telah mengkhatamkan 1 juz pada hari itu. Dan jika terus konsisten kita lakukan, insya-Allah pada malam Idul Fitri kita telah mampu mengkhatamkan Al-Quran. Akan tetapi khataman itu tidak akan terjadi tanpa adanya target Ramadan. Nyatakan uronyo tunggu. Biasanya target Ramadan itu ada pada anak-anak yang ikut pesantren kilat Ramadan. Biasanya guru mereka membuat adanya tabel Ramadan, tabel ibadah Ramadan. Bagi yang puasa Ramadan kemudian mereka contreng, yang tidak mereka palang. Yang salat ada tabel salat tarawih, yang salatnya dicontreng, kemudian yang tidaknya dipalang. Maka kita yang sudah tua pun kita bisa membuat sendiri catatan-catatan dan target-target Ramadan. Biarlah target-target ini menjadi cuplikan catatan ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Karena jika kita sudah membuat target Ramadan, kita sudah punya keinginan untuk menjadikan Ramadan jauh lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu, maka insya-Allah Allah pun akan mencurahkan dalam hati kita taufik dan hidayah. Allah akan mudahkan langkah kita. Akan tetapi tanpa adanya target Ramadan, behan terpegah 20 juz tunggu, mungkin mesijuh pihan terempak baca. Dengan berbagai macam kesibukan kita, dengan berbagai macam keinginan dan nafsu kita, kita lebih banyak menghabiskan Ramadan dengan hura-hura. Yang dalam bulan Ramadan, setelah subuh kita jalan-jalan, ketika ingin berpuasa kita mencari bukaan, dan pada malam kita nongkrong di warung kopi sambil bercanda dengan teman. Dan kita menghabiskan Ramadan hanyalah begitu-begitu saja. Dan itu sama saja dengan menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, tugas kita dalam Ramadan ini adalah menjaga kondusivitas ibadah Ramadan. Hari ini kota Loksmawe dan sekitarnya, bahkan Nanggro Aceh Darussalam, kita sedang dilanda dengan kenakalan remaja. Kita sedang dilanda dengan anarkisme remaja. Jamun hantam tadi berita begal henoi Aceh, akan tetapi hari ini begal terjadi di kota Loksmawe. Jika kita bertanya, anak siapa itu? Maka jawabannya adalah mereka anak-anak kita yang ada di kota Loksmawe. Maka tugas kita hari ini dalam kita menjaga agar bagaimana ibadah Ramadan kita bisa berjalan dengan lancar,
biar sampai dalam bulan Ramadan tu mutaduk masjid dan tubit malam handa tejut pakan karena nak begal. Maka tugas kita hari ini adalah menjaga bagaimana anak-anak kita yang berada di rumah kita, kita awasi mereka, karena fenomena begal ini kita tidak tahu siapa pelakunya. Nauzubillah, thumma nauzubillah, kita tidak mengharapkan anak kita menjadi salah satu pelakunya. Akan tetapi tugas kita sebagai orang tua mengayomi mereka. Meskipun pemerintah hari ini sudah memberlakukan jam malam, pemerintah hari ini melalui Forkopimda telah melakukan razia dan segala macamnya, akan tetapi tugas kita orang tua juga harus menjaga anak-anak kita. Benar tatanyang tunggu awak anak dehanai wa malam, benar tatanyang hoi ja, benar tatanyang putrai pubut, benar datupat pat hidup dan dengan siapa dia bergaul. Dan ini semoga menjadi usaha preventif bagi kita menjaga anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok ahli maksiat. Harapan kita dan doa kita dalam Ramadan nanti, semoga Nanggro Aceh Darussalam terbebas dari segala macam perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita doakan semoga Nanggro Aceh Darussalam di dalam Ramadan ini menjadi Nanggro Aceh yang benar-benar bersyariat. Dan doa kita, semoga kita semua sampai pada gerbang Ramadan dan kita pun bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan kita mampu menyelesaikan target-target Ramadan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, mungkin cukup sekian di pagi subuh yang berbahagia ini. Maka tugas kita adalah untuk mengulang kaji kembali dan menintrospeksi diri kita. Bila memang kita masih punya salah dengan saudara dan jiran tetangga, maka tugas kita adalah memohon ampun pada mereka. Karena dalam Ramadan nanti kita sempatkan diri kita untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Maka sebelum kita mengakhirinya adalah sama-sama kita mengangkat tangan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bertemu Ramadan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li asatidina wa liman ahsana alayna wa liman awsana wa wassaynahu bid-du'a. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الله. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila memang dalam penyampaian tadi ada ilmu dan hikmah, silakan diambil dan diamalkan. Jika memang dalam penyampaian tadi banyak salah dan kekurangan, mohon diperbanyak maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.